belakangnya itu enggak center lur, tuh bisa lihat ya, anjay lah enggak center. Kalau misalnya standar 2 ini shocknya mentok ke bodi ini ya, bodi kasar sama filter. Yo oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dimabar dong-dongan pisan maning dur, dong-dongan. Oke lur ya lur, jadi ini lanjut video part 2 ya. Ini lanjutan dari video yang kemarin setelah saya pasang mounting punya Mixrio Garage yang 6 cm ya lur. Nah ini udah terpasang di motor Vario 125 saya ya lur. Looknya kayak gini ya dari kejauhannya. Dan ini nanti mau tak bahas buat apa aja yang dirubah ya dari motor saya ini setelah pemasangan mounting 6 cm. Itu kira-kira apa aja yang dirubah, dan kira-kira coak apa enggak, center apa enggak, dan bahas juga buat kelebihan dan kekurangan setelah pasang mounting 6 cm ini ya lur, punya Mixrio Garage ya lur. Oke, jadi sebelum itu ini buat kardus packagingnya ya lur. Ini kayak gini. Kalau misalnya kalian beli di online shop, Shopee, Lazada ya, Tokopedia juga ada, atau mungkin di TikTok, packagingnya kayak gini, keren banget ya. Pakai kardus yang cukup tebal. Ini isinya mounting lama saya ya lur. Ini mounting lama saya di sini di dalam. Nah kemarin kan saya pasangnya di bengkelnya langsung ya, di tempatnya langsung ya lur. Jadi mounting yang lama itu di packing pakai kardus Mixrio Garage ya lur. Tuh kayak gini ya. Dan dapat stiker juga ini. Saya dapat 4 stiker lur. Ini buat stikernya ya. Ini dapat bonusan stiker. Ini Mixrio Garage. Terus yang satunya lagi anti melengse Mixrio Garage, anjay, anti melengse lur. Oke, jadi kita langsung aja pembahasan ke mountingnya ya. Pertama apa aja yang dirubah dari si motor saya ini setelah pasang 6 cm ya. Pertama dari rubahan dulu ya lur. Jadi untuk yang pertama di bagian kanan dulu ya. Ini apa aja yang dirubah. Jadi buat bagian kanan yang dirubah itu enggak ada sama sekali ya lur. Bisa dilihat ya. Ini enggak mentok juga sama si leheran knalpot. Ini leheran knalpot saya itu pakai 26, 28 samping ya lur. Nah kemarin ada yang tanya kalau misalnya leheran checklist atau yang kolong itu mentok apa enggak, saya juga kurang paham ya. Soalnya pas waktu saya ke bengkelnya langsung itu yang pasang knalpot itu rata-rata ini ya, leherannya nyamping ya lur. Kalau misalnya pengen tahu pasti itu tanya aja ke admin punya Mixrio Garage ya lur. Kalau misalnya kalian mau beli leheran checklist atau leheran kolong itu bisa apa enggak ya buat si mounting Mixrio Garage ini ya lur. Ini jadi aman ya buat leherannya, nggak mentok. Tuh masih ada space ya lur, pakem sih. Terus yang dirubah itu nggak ada ya, cuma ini ada beberapa klip-klipan yang dilepas. Ini ada 2 klip-klipan nih, bisa dilihat ya. Ini 1, 2 dilepas. Ini nggak apa-apa ya, soalnya kan cuma klip-klipan aja. Soalnya kalau udah ganti mounting 6 cm ini kan posisinya mundur, otomatis perkabelan pasti kan ngereh ya. Nah ini klip-klipannya dilepas doang. Ini cuma 2 biji lur bagian kanan ya. Terus kemarin kan ini sempat dilepas juga, tuh buat nyesuaiin kabel aja. Bisanya dipasang lagi, kemarin saya lihat pasang lagi udah normal. Cuma ini 2 aja ya, lainnya nggak ada apa-apa. Di bagian kanan nggak ada perubahan sama sekali ya lur. Oke, ini bagian kanan oke, cuma lepas klip-klipan aja. Terus kita ke bagian kiri ya, bagian kiri. Nah kita ke bagian sebelah kiri. Ini bisa dilihat ya mountingnya. Untuk bagian kiri ini juga ada 2 yang dilepas ya. Jadi nggak rubah apapun, cuma dilepas lur. Bracket selang gas ya. Ini seharusnya kan di sini. Nah seharusnya kan nempel di sini ya. Ada bautnya juga. Ya karena udah posisinya mundur, otomatis kabelnya juga ngereh kalau misalnya dipaksain. Ini dilepas ya, kayak gini sih. Ini nggak apa-apa sih lur ya, cuma dilepas. Kalau dipaksain dipasang ini ngereh ya, kabel gasnya ngereh, nanti mengganggu pada saat narik gas motor ya. Ini 1,
Kemudian yang kedua ini ya bracket kabel rem ya lur. Ini juga dilepas ya, seharusnya kan di sini ya, ini dilepas ini ya, nggak apa-apa lur, ini emang udah seharusnya dilepas. Kalau nggak dilepas ya nggak bisa ya. Cuma dua aja, bagian kanan cuma dua aja yang disesuaikan ya, nggak rubah apapun, cuma dilepas. Oke, tuh di bagian kanan kirinya ya. Terus lanjutin buat bagian kabel rem lur. Nah ini kabel remnya tuh masih sisa banyak ya, bisa dilihat ya lur, tuh masih banyak. Mungkin kalau pasang 7 cm itu juga masih oke, masih bisa tanpa rubah kabel rem ya lur. Jadi ini kabel remnya tuh masih standar Vario 125 Gen 2 ya. Ini katanya itu tiap-tiap motor itu beda-beda ya, dari KZR, Vario 125 Late Old sampai 125 Late New Gen 1, Gen 2 itu beda-beda katanya lur. Kabel remnya tuh beda-beda. Yang paling panjang itu kan punya KZR kalau nggak salah ya. Tapi yang ini Late New itu masih masuk, masih sisa banyak. Kalau pasang 7 cm pasti juga masih bisa tuh buat si motor saya ini ya. Oke, tuh buat perkabelan ya, nggak ada yang diganti, nggak ada yang dirubah, mantap. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, bagian shock ya lur. Nah bagian shock belakang ini punya saya itu masih standar, masih pakai standar pabrik ya, masih pakai standar pabrik, dan ini nggak mentok, lihat ya lur. Nah ini buat shock belakang itu nggak mentok ke bodi belakang ya, bodi kasarnya ya lur. Ini masih aman, masih ada space ya, bisa dilihat ya lur. Ini nggak mentok sama sekali. Nah tuh ya, nggak mentok. Tapi ya nggak tahu juga kalau misalnya pakai shock yang udah aftermarket ya, tuh mentok apa enggak, kurang paham, tapi kayaknya sih mentok ya. Terus bagian filter, bagian filternya bisa dilihat ya, ini juga nggak mentok lur. Tuh ini kalau bagian filter itu masih longgar banget ya, masih longgar, masih ada space banyak. Tapi ya lur, ini ada tapinya lur. Kalau misalnya posisi lagi standar 1 ya, kalau posisi lagi standar 1. Tapi kalau misalnya standar 2, ini shocknya mentok ke bodi ini ya, bodi kasar sama filter itu lur. Jadi kalau misalnya standar 1 ini masih aman, tapi kalau standar 2 ini mentok. Nih tak buktiin ya. Nah ini udah tak standar 2. Nah ini lur. Nah bisa dilihat ya, ini mentok lur. Bagian pernya ini satu mentok ke filter ya, yang ini ya. Nih sama yang atas juga, ini satu lur. Wih nggak kelihatan. Nah ini lur ya, ini nih, ini mentok. Jadi bagian sini ini mentok. Oke, bisa dilihat ya, ini mentok satu ya. Jadi agak kegores sedikit sih buat si bodinya itu. Cuma kan ini kan posisi standar 2 ya, standar 2 kan jarang dipakai. Pada dasarnya kan kalau misalnya motor jalan kan nggak pakai standar 2, jadi ya masih aman ya lur. Itu mungkin ini salah satu dari kekurangan pasang mounting 6 cm juga ya, mungkin kayak gitu ya lur. Nah mungkin kalau kepengen lebih aman, filternya dikasih bracket buat agak maju sedikit si filternya ya, dan itu agak dicoak dikit. Nah ini posisi shock masih standar ya. Kalau misalnya shocknya udah nggak standar ya kurang tahu, mungkin tambah mentok juga ya, karena biasanya shock yang aftermarket itu kan lebih gede ya, lebih tebal ya lur, kayak gitu sih. Tapi menurut saya ya masih oke lah, karena ini kan posisi standar tengah kan ya, paling yang saya tersebutin tadi ya, buat goyang motor atau mungkin pas parkir ya lur. Kalau misalnya lagi jalan kan nggak pakai standar 2 ya, jadi masih aman juga ya, karena tadi kan udah tak liatin buat si shocknya ya. Mungkin ya ini salah satu kekurangan dari mounting 6 cm ya lur. Oh iya, tapi kemarin pas 5 cm pun yang Vario 125 Late New Gen 2 itu juga mentok ya.
itu mentok. Soknya udah ganti kalau nggak salah KTC atau apa gitu ya, udah ganti dan mentok, posisinya mentok 5 cm. Tapi pas posisi standar 2 juga, kalau standar 1 enggak, masih aman gitu sih. Cukup ya dari soknya ya. Dan kemudian ada yang tanya juga buat turtle body gimana bang, 6 cm aman apa enggak, mentok apa enggak ya. Ini masih aman pol ya lur, jadi nggak mentok sama sekali lur ya. Yang nggak tahu juga kalau misalnya udah main turtle body ya, atau udah garapan motornya ya, mungkin beda lagi ya. Ini masih standar, jadi masih aman, nggak rubah apapun, nggak coak bagasi ya lur. Nah ini mau tak coba buat tak pantul-pantulin coba ya. Ya lur, jadi masih aman buat si TB nya, nggak nyentuh bagasi ya lur, aman pol lur ya, masih aman. Tuh tadi udah tak pentok-pentokin ya. Dan buat boncengan juga aman ya, ini nggak ada sisa lecet apa apapun, karena ya memang nggak mentok ya, masih aman. Tapi ya beda lagi kalau misalnya udah ganti TB ya, itu beda. Ini masih standar punya saya ya lur. Oke, jadi buat TB aman. Oke, lanjut ke bagian sini lur, belakang ya, bagian ban belakang. Nih dari sini aja. Nah bagian belakang ini sisa berapa jari, biasanya kan pada ngitungnya kayak gitu ya, sisa berapa jari. Nah kalau bagian sini ini 4, nah ke atas ini 3 ya, ini ke atas lagi 4 telur kayak gitu ya. Dan untuk ukuran bannya sendiri ini saya pakai lumayan gede. Ukuran ban motor saya itu 180 ya, ini 180 punya diesel MR01. Ini ukuran ban, nah ini 180 ya lur, di cukup gede buat si motor saya ini ya. Jadi kelihatannya tuh ya padat banget lur. Terus lanjut apalagi, oh ya buat si center apa enggak ya, ini hampir lupa buat center apa enggak. Kita lihat belakangnya itu enggak center lur, tuh bisa lihat ya, anjay lah enggak center, tapi bohong lur. Nah bisa dilihat ya, ini center banget lur ya. Ini tadi kan saya kameranya dari sini jadi menceng ya, ini tak lurusin tuh, center banget ya. Pokoknya Mixrio Garage itu anti melengseh lur, keren pokoknya lur, lurus. Ini pakai apapun ya bakal lurus ya. Mantep banget anjay, lurus banget ya. Oke, ini standar 2 ya, udah cukup kali ya. Standar 1 juga lurus lur, nanti tak standar 1 kalau nggak percaya ya. Standar 1 tak turunin. Nah ini standar 1. Nah set lurus ya. Jadi standar 2, standar 1 itu tetap lurus lur. Oke, mantap jiwa, pokoknya perfect banget buat si mounting Mixrio Garage yang terpasang di Vario 125 Light New Gen 2 ya lor. Nah pembahasan buat mountingnya itu apa aja yang dirubah, center apa enggak udah tak bahas. Sekarang buat kelebihan dan kekurangannya ya, pertama dari kelebihannya dulu. Nah buat si mounting Mixrio Garage ini kelebihannya jelas. Pertama, setelah pasang di motor saya ini tuh tambah padat ya lur,
bisa dilihat ya, ini padet banget anjay. Keren pol lur, asli lur. Jadi kayak gini ya looknya ya lur, pokoknya keren parah sih asli. Tambah padet ya, tambah ceper juga ya lur buat motor saya. Kelihatannya ini enggak terlalu dangak banget. Nah cuma ini bagian depan punya saya kan belum downsize, jadi masih tinggi, jadi kelihatan itu agak dangak ya. Sini bagian sini udah ceper, udah agak rata, sini masih dangak, masih tinggi. Jadi mungkin next video bakal tak turun lagi buat si depannya, tak downsize lagi atau tak turunin sok lah ya, biar imbang ya antara belakang sama depan ya lur ya. Ini mountingnya wih mantap jiwa lur. Saya juga ambilnya yang warna silver ya lur, biar kelihatan buat si mountingnya itu, karena ya biar kelihatan udah ganti mounting gitu ya, kan kelihatan patuh. Dan walaupun ini kelihatannya gepeng ya, tapi bukan gepeng tipis ya lur, ini tebel banget kualitasnya tebel juga berat ya. Ini keren sih, itu termasuk kelebihannya juga. Buat las-lasannya juga rapi, sambungan-sambungannya juga rapi banget. Dan yang paling penting ya center lur, itu kelebihannya ya. Dan oh iya tambah lagi, setelah saya ganti mounting 6 cm ini, rasanya itu kayak sok belakang itu kayak makin empuk lur, asli iya makin empuk, kayak rasanya itu kayak beda gitu ya lur. Entah itu emang rasanya saya aja atau emang kayak gitu ya, mungkin kayak gitu aja buat si kelebihan 6 cm ini ya. Selain dari madetin bagian belakang, nyeperin, juga dari kualitas dan lain sebagainya itu juga oke banget ya, mantap sih buat si Mixtrio Garage. Dan lanjut buat si kekurangan dari mounting 6 cm ya. Dari kekurangannya setelah saya pasang mounting 6 cm ini ya, pertama dari sisi ini ya, gasruk ya lur. Ini bagian bawah ini pasti gasruk ya, namanya juga modifikasi, apalagi modifikasi mounting karena udah ceper dan mountingnya juga melengkung. Otomatis kalau misalnya ada polisi tidur lumayan besar itu pasti gasruk ya. Tapi kalau boncengan lur, soalnya saya udah mencoba buat boncengan itu, kalau misalnya nggak pelan-pelan, polisi tidurnya cukup gede, itu gasruk. Buat gasruknya sih ke mountingnya ya, bukan ke crankcase-nya, karena mountingnya itu kan melengkung. Itu gasruk harus pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan sih enggak, cuma kalau misalnya sendirian itu masih aman, enggak gasruk ya. Ya kecuali kalau misalnya ada tanggul, kalian agak cepet, nah itu pasti kan masih mantul-mantul, nah itu pasti gasruk ke bawah. Namanya juga modifikasi yang merubah dari suatu produk standar ke bentuk yang baru ya lur. Otomatis ya pasti bakal ada plus minusnya ya. Minusnya ya kayak gini, tapi nggak masalah, yang penting hati-hati gitu aja ya kekurangannya. Dan bagian kekurangan kedua paling bagian shock ya. Kalau misalnya nanti saya itu ganti shock aftermarket, mungkin ya harus pilih-pilih juga, kiranya nggak sampai nyuak body ya, sama nggak mentok ini filter, paling gitu sih. Ini bukan kekurangan dari mountingnya ya lur, tapi kekurangan dari pemasangan 6 cm ya sebenarnya ya. Ya mungkin kalau ganti harus pilih-pilih shock biar nggak nyuak, biar nggak mentok gitu ya, gitu sih. Soalnya ini kan suatu saat pasti bakal tak ganti buat si shock bagian belakang. Soalnya seperti saya bilang tadi di awal, kalau misalnya standar 2 itu bagian sini atas bawah itu mentok ya, jadi harus pilih-pilih. Kalau misalnya ganti shock aftermarket ya lur, sebenarnya ini bukan karena mountingnya ya, mungkin semua mounting sama, maksudnya kalau misalnya 6 ke atas pasti akan ada sesuatu yang dirubah gitu ya, harus ada yang dicak mungkin, atau mungkin ganti filter, pasang bracket filter dan lain sebagainya ya. Jadi memang ya ada resikonya lah ya lur, yang harus ditanggung ya. Jadi is okay, nggak apa-apa, itu memang resiko yang harus ditanggung dari ownernya, dari yang punya motor tentunya ya lur. Kayak gitu sih, itu buat kekurangannya ya. Oke lur, kekurangannya cuma itu aja yang saya rasain selama saya pasang ini. Dari ini yang mentok kalau standar 2 shocknya, sama kalau di polisi tidur itu harus hati-hati, paling kayak gitu sih ya lur.
Oh iya, buat kelebihannya ini tak tambahin lagi lur. Kalau misalnya ngebut itu rasanya tuh enak banget ya. Ini stabil banget ya. Kayak gitu lur. Jadi kalau buat ngebut itu stabil banget rasanya lur, asli. Kalian boleh coba ya. Oke, mungkin kayak gitu ya buat si kekurangan, kelebihan, terus apa aja yang diganti. Oh iya, untuk looknya belum tak bahas ya. Look dari si mounting ini ya, kita singkarin dulu. Buat looknya kayak gini ya, buat look motor saya setelah ganti 6 cm ya. Ini dari samping kiri tuh. Gila sih, udah padat banget bagian sini ya. Ini tinggal depannya aja ya, depannya aja yang masih dangak ya lur, karena belum downsize ya, jadi masih kelihatan tinggi gitu. Oke, ini bagian samping kayak gini, bagian belakang center. Oke, ini bagian kanan kayak gini ya lur. Nah kayak gitu ya lur. Jadi buat pembahasan setelah pemasangan mounting 6 cm di Vario 125 saya ya, ini punya mounting Mixtrio Garage ya lur. Kayak gitu ya kurang lebih. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang mungkin belum saya bahas, silahkan bertanya saja di kolom komentar. Nanti pasti saya jawab dengan secepat mungkin, sebisa mungkin ya lur, pasti saya jawab. Jadi jangan khawatir, tinggal di komen-komen aja di bawah ya lur. Terus ini saya pemasangan kan langsung ke workshopnya. Jadi beli dan pasang itu kena harga sekitar 360.000 ya lur. Tapi punya saya kemarin di diskon sih, jadi 350.000. Dan kalau misalnya kalian beli di online shop juga harganya kadang naik turun ya. Kadang harganya 320, 330, 350, intinya beda-beda. Nah, jadi kalau misalnya minat tinggal check out aja di platform Shopee, Lazada, terus Tokopedia, TikTok juga ada. Tinggal check out aja loh. Nah ya kayak gitu sih ya lur. Oke, thank you, terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong-tongan lur.